assalamualaikum, ketemu lagi di Meta Channel. Jadi kali ini aku sebenarnya ini awal-awal banget ya. Jadi ini berharap jauh lebih produktif. Jadi pertama-tama aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Maita Minggar Kusmasari. Jadi usia aku sekarang di 36 tahun. Kemudian aku adalah ibu dari 2 anak cewek-cewek yang sekarang beranjak udah SD gitu ya. Terus kemudian aku juga seorang dokter juga, praktisi general practitioner, kemudian dan juga terutama di bidang estetik. Kemudian apalagi ya, jadi aku juga baru menyelesaikan sekolah S2 aku di Bali, di kampus Udayana tahun 2023 ini. Dan ini akan jadi beberapa part nanti karena ini akan menjadi perjalanan panjang gitu ya. Jadi pertama kali tahun 2023 ini aku baru bisa sharing ke teman-teman atau sharing ke teman-teman yang lain, sharing ke orang-orang gitu ya. Karena aku dan anak-anakku juga, kita juga 2 tahun ke belakang sempat mengalami yang namanya ada peristiwa yang membuat kita akhirnya harus bangkit sendiri, pasti dengan Allah juga. Tapi even itu, jadi ini aku mau nge-share ke kalian semua sebenarnya segimanapun cobaan yang kita punya, yang kita hadapin sekarang, seberapa apapun itu gitu, itu Allah tidak akan pernah salah menitipkan di bahu yang mana sih. Emang kayak dengernya gampang ya, maksudnya gampang banget nih dengernya gitu ya. Tapi even kalaupun sekarang pun aku setiap ada cobaan yang datang, ada permasalahan yang datang gitu, aku selalu ngomong ke aku sendiri, ngomong ke diriku sendiri, ngomong ke pikiranku, ke hatiku sendiri, bisa kok gitu ya, bisa kok, pasti bisa. Karena kemarin-kemarin juga Allah udah bantu, pasti sekarang juga Allah pasti bantu asalkan kita mau deket gitu. Terus karena keadaan 2 tahun yang lalu itu mengubah semua kehidupan kita gitu ya, mengubah semuanya, semua keriset dari awal, semua keriset dari nol. Jadi tahun 2021 suami saya meninggal. Kemudian jadi mengharuskan saya harus survive dan kuat gitu ya. Kata orang-orang nggak boleh nangis gitu ya. Tapi setelah saya pelajarin sebenarnya, dan saya juga sering-sering sharing sering-sering dengar seminar tentang psikolog, tentang apapun, tentang acara ceramah segala macam, sebenarnya tubuh kita atau pikiran kita juga bisa aja, maksudnya berhak juga kita ngerasa sedih, bisa juga berhak juga ngerasa capek, sedih, pengen istirahat dulu, itu bisa. Pengen nangis pun itu bukan berarti kita orang dewasa ataupun single mom gitu ya tidak boleh terlihat rapuh di depan anak-anaknya. Nanti anak-anaknya rapuh gitu ya. Itu adalah menurut saya sih ya, menurut saya itu adalah sebuah paradigma atau sebuah sebuah turun temurun dari orang dulu yang harusnya kita cut off gitu. Karena sebenarnya kita sendiri pun juga harus merefleksikan sendiri. Kalau kita sedih ya kita bisa nangis, kalau kita lagi galau, lagi apa ya kita bisa nangis, maksudnya ya. Tapi kan porsinya kita harus tahu ya, kita nggak mungkin nangis sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan harus nggak melakukan apapun yang membuat nggak ngelakuin tugas kita gitu ya, yang kerja, nggak ini, nggak apa segala macam. Gak bisa. Jadi memang kalau sedih nangis, kalau pengen capek istirahat, bangkit lagi,
jalan lagi, kerja lagi gitu. Karena sebenarnya tubuh kita butuh take rest gitu ya, butuh istirahat, butuh di shutdown juga kadang-kadang. Kadang kalau kita pakai terus juga panas juga kan gitu, logikanya kayak gitu. Terus dan pelajarannya adalah tidak perlu kita terlihat baik-baik saja, ataupun tidak perlu kita juga mengumbar gitu ya, mengumbar lah kasarannya itu, mengumbar kesedihan kita gitu ya. Paling yang orang lain bisa lakuin kalau kita sedih ya sabar ya, kayak gitu-gitu aja. Maksudnya even gitu-gitu aja gitu, kita itu paling ya sabar ya, ini ya kayak gitu-gitu lah, yang sebenarnya dirimu nggak usah ngomong pun kita udah notice ya, kita udah tahu gitu. Kemudian kita tidak bisa membahagiakan semua orang, jadi kita nggak bisa tuh membuat semua orang happy gitu, kita nggak bisa. Jadi oh nggak enak hati nih, nggak enak nih bikin ini, ya nggak apa-apa nggak enak hati, tapi kita nggak bisa membuat orang semua happy gitu, nggak bisa. Jadi yang paling bikin kita ya intinya kayak gini sih kalau yang aku pelajarin. Kalau kita pengen bikin orang happy ya kita harus happy dulu. Sama kayak kita pengen ngasih uang ke orang gitu ya. Kalau kita pengen ngasih uang ke orang ya kita harus punya uang dulu baru kita bisa ngasih kan. Jadi nggak bisa kita pengen ngasih doang nih tapi kita nggak punya duit gitu. Jadi sama kayak cek kosong kan. Terus kedua, standar kebahagiaan kita itu nggak bisa diukur berdasarkan skala orang lain gitu ya. Misalnya skala orang lain tuh bahagia kalau punya mobil 20 gitu ya, punya ini, punya itu, punya apa segala macam. Ya mungkin kalau pun kita punya mobil nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan pernah mempressure diri kita berlebihan. Jadi misalnya nih, ayo cepet kerja biar nanti dapat duit, biar happy gitu ya. Nggak, sebenarnya ya memang kita harus terpressure untuk jauh lebih baik, itu harus. Tapi untuk terpressure untuk berkompetisi agar kita bahagia kayak orang lain gitu, enggak juga sih kalau aku ya. Jadi karena kita sendiri pun juga punya standar bahagia masing-masing gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Jadi misalnya nih, si Ani habis nikah dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau si Ani habis nikah nih punya ini gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi kita setelah nikah kok kayaknya gini-gini aja ya gitu. Atau kita setelah punya anak 2 pun kok kita kayaknya gini-gini aja ya gitu. Padahal ya pasti rumput tetangga jauh lebih hijau ya. Tapi padahal sih sebenarnya yang aku pelajarin 2 tahun terakhir ini itu, setelah apa yang semua terjadi itu, sebenarnya orang lain pun juga kadang pastinya pengen banget punya kehidupan kayak kita sih, tanpa kita sadarin gitu ya. Kalaupun nanti ada orang yang misalnya nih, pasti nih orang-orang misalnya orang-orang zaman dulu atau orang-orang yang lebih tua daripada kita, atau yang even orang tua kita gitu lah ya, even orang tua kita gitu kan, pasti akan standar kebahagiaannya kan beda sama standar kita gitu ya. Dan sekarang pun juga udah kelihatan gitu, misalnya nih uang kita belum 5 miliar gitu ya. Orang yang baru nikah itu kok uangnya udah banyak, tapi ternyata dia harus struggle karena belum punya keturunan gitu misalnya, atau belum punya rumah sendiri, ini kerjanya belum mapan gitu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan agar kita jadi happy life, healthy life gitu ya. Jadi syukurin yang ada. Kalau aku ya, syukurin yang ada, yang belum ada kita doain. Dan please jangan pernah mengcompare, jangan pernah bandingin hidup kita sama hidup orang lain, karena startnya udah beda gitu. Misalnya startnya udah beda banget. Jadi startnya itu, kalau dia startnya udah beda, jadi kadang ada yang bilang gitu, itu loh lihat si ini itu ya udah sukses kayak gini. Jadi kita nggak bisa menutup mulut semua orang, tapi yang bisa kita lakukan adalah menutup mata dan telinga kita kalau memang ya sekiranya itu toxic relationship gitu ya, atau yang circle yang toxic, ya memang sih lebih baik kita meng-cut off sih. Karena pertama
hidup kita ya tanggung jawab kita sebenarnya gitu ya. Itu yang wajib kita tahu. Terus habis itu berhenti mengcompare dan jangan pernah iri. Semakin kita iri, semakin kita nggak seneng orang lain happy gitu, kayaknya kita juga nggak bakalan healthy life plus happy life juga gitu ya. Mental kita ya maksudnya nggak bisa gitu kita mengcompare. Jadi please jangan compare, please juga jangan pernah